Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih penyertaan Tuhan menemani kita dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk Minggu Yubilate Bersoraklah di tanggal 8 Mei tahun 2022. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang baru dan kesempatan yang baru yang masih Tuhan beri untuk kami kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu ini, agar persiapan dan semua yang akan Ia sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semakin kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka Tuhan berbicaralah karena kami sudah siap mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka renungan kita yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Ya, mari kita baca bersama-sama Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ayat ke-43, demikian isinya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sampai demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Kembali kami menyapa kita semua, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua tahu dan kenal yang namanya pohon kelapa. Ya, pohon kelapa seringkali dijuluki pohon kehidupan. Mengapa? Karena pohon kelapa mulai dari akar hingga bunganya bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan kehidupan kita manusia. Airnya bisa diminum,
Dagingnya kalau masih muda bisa dimakan, kalau sudah tua bisa menghasilkan santan. Daunnya pun bermanfaat, bila masih muda bisa membuat sarang ketupat, bila sudah tua ruasnya atau lidinya bisa dijadikan sapu. Bahkan ketika pohon kelapa sudah ditebang pun, pohonnya masih bisa berguna. Akar dan batok kelapanya pun bisa berguna untuk berbagai keperluan dan kerajinan tangan. Itulah sebabnya pohon kelapa juga dinamai pohon 1000 manfaat. Karena sangat banyak manfaatnya, semua bagian-bagian dari pohon tersebut bisa dipergunakan. Bahkan setelah ditebang pun, yang istilahnya kalau manusia sudah mati pun, ya, kalau sudah ditebang berarti tidak bisa bertumbuh lagi, artinya sudah mati. Matinya pun tetap bisa berguna. Gambaran ini bisa mengajak kita membayangkan kehidupan Tabita yang menjadi renungan kita hari ini. Tabita yang semasa hidupnya berguna bagi banyak orang, setelah ia meninggal pun momen kematiannya menjadi jalan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang menceritakan kisah-kisah pelayanan murid-murid Tuhan Yesus dan kehidupan jemaat mula-mula setelah Yesus naik ke surga. Di dalam kitab ini juga diceritakan bagaimana Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang yang sudah 8 tahun lumpuh. Bisa kita baca di pasal yang ke-3. Oleh karena pelayanan dan mujizat yang dikerjakan Yohanes dan Petrus juga para murid-murid Yesus yang lain, itu membuat banyak orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Ditambah lagi tentang kisah Petrus membangkitkan seorang perempuan bernama Tabita. Cuman yang kasih Tuhan, Tabita yang dalam bahasa Yunani yaitu Dorcas atau yang artinya rusa betina. Ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah semasa hidupnya dengan memakai talenta yang ada padanya, yaitu membuat baju lalu membagikannya kepada janda-janda yang ada di sekitarnya. Suatu ketika Tabita ini jatuh sakit. Nampaknya penyakitnya ini demikian parah sehingga menyebabkan kematian. Dan setelah Tabita meninggal, mayatnya pun dimandikan dan dibaringkan di ruang atas ataupun bisa dikatakan bilik atas rumah. Nampaknya ini merupakan sebuah tradisi di kala itu, di mana biasanya ada pemahaman bahwa manusia yang mati haruslah kembali bersih dengan cara dimandikan sebagaimana ketika ia lahir ke dunia ini. Lalu ia ditempatkan di atas rumah, ya, di bilik atas rumah sebagai simbol tempat yang teratas agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Lalu setelah itu, ketika mayat Tabita sudah dimandikan, diletakkan di bilik atas, murid-murid Yesus yang lain yang mendengar Petrus ada di Lida berinisiatif untuk memanggil Petrus. Karena Lida dengan Yope, tempat Tabita itu tidak jauh jaraknya. Tidak jauh. Maka mereka pun menyuruh 2 orang untuk memanggil Petrus dan berpesan agar Petrus segera datang. Untuk apa? Toh Tabita sudah meninggal. Mengapa mereka menyuruh Petrus untuk datang? Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya kematian Tabita tidak membuat
memutus harapan semua orang yang ada di situ, sehingga mereka meminta Petrus datang dengan tujuan agar Petrus membuat suatu mukjizat. Lalu sesampainya Petrus di tempat itu, ia pun dibawa menuju ruang atas atau bilik atas rumah itu, tempat mayat Tabita dibaringkan. Di situ ia disambut oleh semua janda yang sedang menangisi kematian Tabita sambil menunjukkan baju atau pakaian yang dibuatkan Tabita semasa hidupnya. Maka disitulah terjadi mukjizat itu, di mana ketika Petrus menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu, ia berlutut berdoa lalu berkata, "Tabita, bangkitlah." Maka Tabita membuka matanya, ia duduk dan dibantu oleh Petrus untuk bangkit berdiri. Tabita pun hidup kembali. Maka peristiwa itu tersiar sampai ke seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan kini, sekarang ini, kisah Tabita sampailah kepada kita, saudara dan saya. Namun pertanyaannya, apakah efek setelah mendengar cerita tentang Tabita ini membuat kita semakin percaya kepada Tuhan atau tidak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apakah kita sudah termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang percaya Tuhan? Kalau iya, apa buktinya? Ada beberapa pesan yang bisa kita ambil dari kisah Tabita ini. Yang pertama adalah Tabita semasa hidupnya, ia banyak berbuat baik, ia banyak membantu orang, khususnya para janda yang miskin. Ia menggunakan talenta yang ada padanya, yaitu membuatkan pakaian, lalu membagikannya. Tabita bukanlah seorang nabi, dia juga bukan seorang ratu atau hakim atau pejabat perempuan. Tabita hanyalah perempuan biasa yang percaya Kristus, yang dikatakan murid perempuan. Semasa hidupnya dia melakukan apa yang baik, apa yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Tabita berbuat baik bukan supaya banyak orang menjadi pengikutnya, bukan juga supaya dihormati atau disembah, melainkan Tabita berbuat baik karena ia ingin berbuat baik dan bermanfaat hidupnya bagi orang lain. Ia berbuat baik bukan juga karena ia berkelimpahan harta, bukan karena dia punya segalanya, namun hanya dengan satu talenta kecil, yaitu menjahit. Ia membuatkan pakaian bagi para janda dan membagikannya. Simpel sekali, sangat sederhana. Namun dengan begitu saja sudah banyak orang yang menangisi kematiannya. Kebaikannya membuat banyak orang berduka atas kematiannya. Pertanyaan refleksi buat kita, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita mati nanti banyak orang yang menangisi kita? Atau malah sebaliknya? Sudahkah kita memakai hidup kita berguna dan membantu orang-orang di sekitar kita seperti Tabita? Berbuat baik tentu tidak harus menunggu hari esok, tapi dimulai dari hari ini. Artinya apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk berbuat baik tidak perlu menunggu hidup kita punya banyak modal, menjadi kaya, jadi orang hebat dan lain sebagainya.
Cukup dengan kemampuan yang ada saat ini pada kita, berbuat baiklah. Hiduplah bermanfaat bagi sesama, bagi gereja, bagi sekitar kita. Berbuat baiklah tanpa dibatasi apapun. Sekecil apapun perbuatan baik yang bisa kita lakukan, asal itu berguna bagi orang lain, maka akan sangat bermanfaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu pelajaran pertama bagi kita. Bagaimana Tabita memakai hidupnya berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak orang yang percaya Tuhan sebagaimana dirinya yang percaya kepada Tuhan, sehingga dia disebut murid perempuan. Yang kedua, kematian Tabita itu dirasa begitu cepat sehingga banyak orang yang tidak rela dan berharap ia kembali hidup. Itu sebabnya mereka menyuruh 2 orang untuk memanggil Petrus, murid Yesus, supaya datang membuat mujizat. Mereka berharap Tabita bisa hidup kembali karena dirasa kematiannya terlalu cepat. Seringkali ada istilah yang mengatakan bahwa orang baik itu umurnya pendek. Bagaimana respon kita? Benarkah orang baik itu umurnya pendek? Sebenarnya tidak. Bukan karena dia baik lalu umurnya pendek, tapi karena dia baik, dia sangat berguna hidupnya, maka ketika ia mati, semua orang merasa kehilangan dan merasa terlalu cepat. Namun bayangkan ketika ada orang yang jahat, yang hidupnya selalu meresahkan masyarakat, merugikan orang banyak karena kejahatannya, tentu semua orang berharap umurnya pendek. Sehingga banyak orang yang menunggu hari kematiannya dan itu terasa begitu panjang. Betul atau tidak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tabita setelah ia berbuat baik dalam kehidupannya, lalu banyak orang yang menangisi kematiannya dan berharap ia hidup kembali. Ternyata Tuhan berikan kesempatan kedua. Untuk apa? Agar ia tetap kembali menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu tanda kasih Allah kepada Tabita. Ia diberi kesempatan kedua untuk kembali hidup menjadi berkat, memakai talenta yang ada pada dirinya supaya orang-orang di sekitarnya bisa ia layani, bisa ia kasihi. Mungkin tidak semua kita bisa memperoleh kesempatan kedua seperti Tabita ini. Maka dari itu, mari sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mari hidup seperti pohon kelapa. Hidup berguna, hidup berbuat baik, hidup bermanfaat. Sehingga melalui perbuatan baik kita, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, yang rindu untuk mengenal Kristus yang kita sembah. Bahkan ketika mati pun kita kelak, kematian kita menjadi kenangan bagi semua orang, menjadi duka bagi banyak orang karena mereka merasa kehilangan orang yang baik. Maka mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memakai talenta yang ada pada kita, ataupun memakai segala yang ada pada kita. Baik itu kemampuan menghibur teman, atau mungkin sebagian dari harta benda kita, atau mungkin kemampuan kita untuk menguatkan teman kita yang sedang berduka. Kita pakai talenta kita itu untuk bisa berguna bagi orang lain. Saat ini tentu tidak asing bagi kita, baik yang tua maupun yang muda, memiliki akun media sosial. Rata-rata manusia sekarang ini punya akun media sosial, bahkan anak-anak sekalipun. Maka mari kita manfaatkan akun media sosial kita untuk bisa menguatkan, membantu, menghibur orang-orang yang sedang
berduka dan sedang butuh dikuatkan. Mari kita pakai segala yang ada pada kita sebagai cara kita untuk berbuat baik. Cara kita untuk bersaksi. Bagaimana cara hidup orang yang mengenal Tuhan. Intinya, mari kita pakai hidup kita ini berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi mereka. Menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga hidup kita berguna seperti Tabita. Dan kelak ketika kita harus meninggalkan dunia ini pun, kehidupan kita tetap menjadi kenangan, tetap menjadi teladan bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga dan keturunan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berbuat baik dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga melalui kita banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kembali diingatkan, melakukan perbuatan baik, melakukan kehendak Tuhan untuk mengisi hari-hari di kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini berguna, bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Sehingga melalui kami bisa tersiar berita Injil Tuhan dan membawa setiap orang percaya kepada Kristus. Inilah doa dan tekad kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, mengingatkan kami dan mengajari kami hari demi hari melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.